Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di sini bersama saya Nabila. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab CCNA part 1 ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki bab ke-6, yaitu kita akan menghubungkan antar filen. Nah, di bab ke-6 ini ada 10 materi yang akan kita bahas ya teman-teman. Yang pertama kita akan konfigurasi antar filen routingnya, kemudian konfigurasi DHCP server pada root, switch layer 2 dan switch layer 3, dan kita akan konfigurasi switch virtual interface, IP address, dan pengujian FSVI. Kemudian juga nanti ada soal VLAN-nya. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke konfigurasi yang pertama ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah masuk ke topologi yang bab ke-1 ya teman-teman, yaitu kita akan konfigurasi. Nah, pada konfigurasi kali ini kita masih tetap menggunakan topologi yang bab sebelumnya, yaitu bab kelima ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan satu router ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan router yang 1841. Nah, kemudian kita bisa sambungkan dengan kabel automatic gitu. Kita hubungkan router ini ke switch. Kemudian teman-teman bisa masuk ke CLI. Di sini teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke ENA enable. Kemudian kita bisa interface, kita bisa conft. Kemudian kita masukkan interface FA0/0 itu. Nah, di sini untuk IP address-nya kita bisa masukkan IP address-nya 192.168 1.1. Kemudian 255. Dan kita bisa no SH ya teman-teman. No SH ini yaitu no satuan. Dan kita bisa keluar, exit. Nah, di sini kita bisa interface FA/FA0/0 lagi teman-teman. Dan di sini kita bisa kita bisa berikan perintah encapsulation dot 1q ya teman-teman, dot 1q atau dot 1 huruf Q tapi yang besar. Dot 1Q. Kemudian kita bisa beri 10. Nah, di sini kita bisa berikan IP-nya, IP address 192.168.10.1. Dan jangan lupa untuk
ini yang 255 ya teman-teman. Jangan lupa kita bisa enter. Jangan lupa kita no SH tahu satuan, dan kita bisa exit ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface FA 0/0 titik 20 ya teman-teman. Ganti yang 20. Dan kita encapsulation.iq. Nah, di sini sudah ready ya teman-teman. Sudah, maaf tadi saya salah. Tipe saya harusnya .iq yang 20. Nah, di sini kita bisa masukkan IP-nya yaitu yang 192.168.20.1, maaf, 255.255.0. Dan jangan lupa kita no SH ya teman-teman. Kemudian exit. Nah, di sini kita bisa do show IP. Nah, di sini IP-nya sudah muncul, ada 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke PC 0 atau PC 1. Di sini kita bisa masuk ke desktopnya. Kita ubah yang default gateway-nya, kita ubah ke 192.168.10.1. Nah, karena di sini IP address-nya juga sama 1, di sini kita bisa ubah yang IP address-nya yang belakangnya kita bisa ubah. Kita ubah misalnya 20. Karena nanti jika sama itu tidak akan ada atau tidak akan bisa ya teman-teman. Terus kita bisa close. Kita masuk ke yang PC 2 nya atau PC 1. Tadi kan PC 0, ini PC 1 nya. Kita juga sama ubah pada default gateway-nya. Kita ubah kita ganti, tambahkan 192.168.10.1. Nah, kita juga ubah semuanya, saya sudah ubah semuanya teman-teman. Pada PC 1 sampai PC terakhir juga sama pada PC yang sebelumnya. Di sini kita masuk materi berikutnya. Nah, di sini saya masuk ke switch. Pada switch ini kita masuk ke conf terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita bisa interface FA00. Nah, di sini kita aktifkan switch port mode trunk ya teman-teman. Dan kita bisa kirim surat dari PC 0 ke PC 3.
Nah, di sini masih violet ya teman-teman. Harusnya sudah bisa, dan di sini terjadi kesalahan. Kemudian kita bisa masuk ke router 1 ya teman-teman di sini. Nah, di router 1 ini teman-teman bisa berikan IP DHCP full VLAN. VLAN-nya VLAN 1 ya teman-teman. Full VLAN 10. Kemudian kita bisa network 192.168.10 Nah, di sini kita bisa berikan default router 192.168.10.1. Kemudian di sini bisa DNS server itu. DNS server 888. Dan kita bisa exit. Kemudian yang VLAN 20 juga sama. Di sini kita bisa masuk ke VLAN 20-nya, IP DHCP full VLAN 20, kemudian default routernya kita ubah 20.1. Ini masukkan DNS ya teman-teman, DNS server 888. Dan kita bisa keluar atau exit. Kemudian kita masukkan lagi yang IP DHCP full VLAN 1. Networknya kita masukkan 192.168.1.0. Default router 192.168.
teman-teman, di sini kita bisa buka, kita masuk materi yang berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk materi yang terakhir, kita bisa masuk ke MLS. Nah, di MLS ini kita bisa to show IP root ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada, kita bisa IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian kita masukkan networknya di sini 192.168.10.0. Kemudian 255 kemudian 0. Nah, dan kita masukkan defaultnya itu teman-teman. Default rootnya default routernya kita masukkan 192.168.10.1. dan kalau sudah bisa enter, kita bisa masukkan DNS server 888 ya teman-teman. Dan kita bisa exit, kita bisa IP DHCP pool VLAN 20. Kita masuk, kemudian kita bisa ke default routernya teman-teman. Kita bisa enter. Maaf teman-teman, di sini kita terdapat kesalahan. Nah, default routernya ini kita ubah menjadi networknya. Maaf, yang networknya kita belum masukkan ya teman-teman. Nah, dan kita bisa enter. Kemudian kita baru masukkan yang default routernya baru. Default routernya 192.168.20.1. Kita bisa enter DNS server 888 ini teman-teman. Dan kita bisa exit, kita masukkan lagi IP DHCP pool VLAN 1. Dan kita masukkan networknya teman-teman. Networknya 192.168.1.0. Dan jangan lupa default routernya. Dan server. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa buka ke PC-nya.
Kemudian ke IP konfigurasi, kita ubah ke DHCP ya teman-teman. Nah, di sini statusnya sudah DHCP request sukses. Berarti akhirnya kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini. Kemudian kita ganti yang PC sebelahnya yaitu PC 9 dan juga ubah ke DHCP. Di sini masih request. Nah, sudah sukses. Kita sudah berhasil. Nah, oke teman-teman, cukup sekian pembahasan bab 6 menghubungkan antar VLAN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.